Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangan agama Hindu di Indonesia. Sebelum kami menjelaskan materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu dengan saya sendiri, Niwayandi Supertiwi dengan NPM 201074, Nikada Yulina 201104, Nilo Putu Saraswati 201085, Nilo Ani Desniari 201086, dan Nikade Ulan Martinayanti 201093. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan agama Hindu di Indonesia, yaitu dengan masuknya agama Hindu ke Indonesia terkait langsung dengan daerah asal agama tersebut, yaitu India. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan keterangan kapan kontak-kontak tersebut terjadi, karena tidak ada sumber tertulis dari zaman itu yang berasal dari Indonesia. Menurut penelitian para ahli, bahwa tulisan yang dipakai di Indonesia justru berasal dari India. Oleh karena itu, sumber-sumber India yang dapat dipergunakan adalah sumber sastra yang tertulis, bukan untuk tujuan memberikan fakta-fakta yang cukup luas mengenai hubungan itu. Di dalam kitab Ramayana pada Kiskindakanda, ada disebutkan bahwa Sugriwa memerintahkan para wanara pengikutnya untuk pergi ke Jawa Dwipa atau Pulau Jawa dan tempat-tempat lainnya dalam usahanya mencari Sita. Dalam kitab itu juga disebut sebagai Swarna Dwipa atau Pulau Sumatera, bahwa setelah melewati Pulau Jawa dari arah barat, dijumpailah Gunung Sisira yang menjulang tinggi di Irian Jaya, karena kata Sisira berarti dingin atau bersalju. Suatu hal yang menonjol pada masa ini adalah pemujaan yang utama terhadap Dewa Trimurti. Hal ini terlihat jelas pada prasasti Tukmas dan prasasti Canggal. Perkembangan agama Hindu di Jawa Timur selanjutnya diketahui dari munculnya dinasti Isnawamsa dengan peletak dasarnya adalah Empu Sindok yang pemerintah di Kerajaan Medang Jawa Timur tahun 929 sampai 947 Masehi. Dinasti Isana atau pemuja Siwa, penganut Hindu yang berkonsepsikan pemujaan Trimurti. Ketika pemerintahan Raja Dharmawangsa di Jawa Timur, disusun kitab Hindu bernama Purwadigma yang mengambil sumber dari Weda Smrti atau Manawa Dharma Sastra. Menurut tradisi Airlangga, dipandang sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Selanjutnya, Kertanegara atau Maharaja Singasari dipandang sebagai jelmaan Siwa Buddha. Artinya, pada diri Kertanegara terjadi perpaduan antara Siwa dan Buddha. Surutnya, Kerajaan Majapahit dipandang pula sebagai surutnya pengaruh Hindu di Indonesia. Selanjutnya, agama Hindu bertahan kokoh di Bali. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pokok-pokok ajaran agama Hindu. Yang pertama yaitu Weda. Weda merupakan wahyu Tuhan yang diterima oleh Maharshi. Yang kedua, sumber ajaran agama Hindu adalah Weda. Yang ketiga, penerima wahyu ini disebut Saptarsi, yaitu Gartsemada, Wiswamitra, Wamadewa, Atri, Bharadwaja, Wasista, dan Maharshi Kanwa. Menurut tradisi Hindu, Maharshi terbesar dan sangat banyak jasanya dalam menghimpun Weda adalah Maharshi Vyasa. Di samping menghimpun atau menulis kembali Caturveda Samhita, Maharshi Vyasa juga menyusun kitab Mahabharata, Bhagavad Gita, dan Brahma Sutra. Maharshi ini dalam mengkodifikasikan Weda dibantu oleh 4 orang siswanya, yaitu yang pertama Maharshi Paila atau Pulaha, disebut sebagai penyusun Rigveda Samhita. Yang kedua, Maharshi Vaisampayana disebut sebagai penyusun Yajurveda Samhita. Yang ketiga, Maharshi Jaimini disebut sebagai penyusun Samaveda Samhita. Dan yang terakhir, Maharshi Sumatu disebut sebagai penyusun Atharva Veda Samhita. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra 2.10, Weda terdiri dari kitab-kitab Sruti dan kitab-kitab Samarti. Kitab Sruti adalah kitab wahyu, sedangkan kitab Samarti adalah kitab yang menguraikan komentar tentang penjelasan atau tafsir atas wahyu.
Weda Sruti. Kelompok kitab Sruti menurut isinya dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu mantra, yang kedua yaitu Brahma, yang ketiga yaitu Aranyaka, dan yang keempat yaitu Upanishad. Weda Samarti. Weda Samarti yang cukup banyak itu dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok Wedanga dan yang kedua adalah kelompok Upaweda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pokok-pokok keimanan dalam agama Hindu. Tujuan agama Hindu ialah menuntun seseorang untuk mendapatkan kesejahteraan lahir batin, untuk mengarungi hidup ini, sehingga akhirnya dapat mencapai moksa atau kelepasan. Pokok-pokok keimanan dalam agama Hindu dapat dibagi 5 bagian yang disebut Pancasrada. Pancasrada itu adalah percaya terhadap adanya Brahman atau Sang Hyang Widi, percaya terhadap adanya Atman atau percaya terhadap adanya karma pala, percaya terhadap adanya samsara atau punarbawa, dan percaya terhadap adanya moksa. Selanjutnya, etika Hindu atau tata susila. Secara etimologi, kata etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, yang berarti karakter kesusilaan atau adat. Sederhananya, etika merupakan studi tentang perilaku yang benar dan salah, dharma dan adharma, perilaku baik dan buruk atau subha karma dan asubha karma, dan sifat kedewataan serta keraksasaan atau daiwi asuri sampat. Selanjutnya, tujuan etika Hindu. Guna mencapai kesempurnaan hidup, memerlukan etika. Tanpa etika, kehidupan manusia tidak mungkin berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, etika memegang peran penting dan sentral dalam ajaran agama Hindu, dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, keberadaban manusia. Yang kedua, posisi hidup manusia. Yang ketiga, manusia hidup di era Kali Yuga. Yang keempat, globalisasi. Jenis-jenis etika Hindu. Beberapa jenis ajaran susila atau etika Hindu yang wajib dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah Trikaya Parisuddha, Catur Paramita, Panca Yama Brata, Panca Niyama Brata, Dasa Yama Brata, dan Dasa Niyama Brata. Selanjutnya, materi tentang pengamalan ajaran agama Hindu. Ada 2 bentuk pengamalan ajaran agama Hindu, yaitu dengan melaksanakan tata susila dan dengan kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam melaksanakan perbuatan yang baik dan benar atau subha karma, serta menjauhkannya dari perbuatan yang buruk dan salah atau asubha karma. Ajaran tata susila Hindu memberikan beberapa pedoman yang wajib dipatuhi. Pedoman-pedoman itu antara lain Trikaya Parisuddha, Trimala, Trimada, Catur Guru Bakti, Catur Dharma Prawarti, Panca Yama Brata, Panca Niyama Brata, Satguna, Satripu, Sapta Timira, dan Asta Brata. Di samping dalam bentuk pengamalan ajaran tata susila, kebaktian adalah salah satu aspek pengamalan ajaran agama Hindu. Kebaktian pada Sang Hyang Widi, Dewa dan Utara atau leluhur, antara lain dilakukan melalui pelaksanaan Catur Marga dan Pancayadnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah tutur kata kami mohon maaf, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.